Rafif, why are you raising hand? Oh, hilang. Terpental kayaknya dia. Oh iya. Terpental darah Rafif itu. Iya, tiba-tiba hilang. Oke, sudah mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai dari yang pertama kita akan mencari faktor persekutuan terbesar dulu. Ustazah Emma, suaranya Ustazah Vita jelas enggak? Oh, jelas Ustazah Vita. Oke. Jelas. Faktor persekutuan terbesar atau biasanya disingkat FPB ya. Kalau di nanti kalian juga akan belajar FPB juga, tapi kelas berapa ya? Ustazah lupa. Mungkin kelas ini ya, di tingkat lanjut. Kalau di mana itu? Di Cambridge ya. Belum diajarkan di tingkat dasar. Jadi memang Cambridge dengan kurikulum Indonesia ini beda Ustazah Emma. Iya. Kalau Cambridge itu FPB itu list common grade common factor itu dipelajarinya masih di tingkat lanjut. Jadi tidak di primary. Masih di high school ya berarti nanti ya. Masih di high school. Nah, kalau yang di primary itu mereka masih memantapkan tentang numbers gitu, tentang bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, problem solving gitu. Tapi nggak apa-apa anak-anak, kalian karena kalian ini warga negara Indonesia, tetap harus mengikuti kurikulum nasional ya. Ustazah sampaikan faktor persekutuan terbesar. Ustazah kasih contoh dulu, misalnya kita akan mencari FPB dari 20 dan 40. Control your audio ya, kids. Nah, ini misalkan 20 dan 40 ini FPB-nya berapa ya? Maka karena FPB itu faktor, berarti kita harus cari dulu faktor. Jadi ini, kita cari yang pertama dulu, faktor dari 20. Nah, setelah itu kita cari faktor dari 40. Nah, setelah itu nanti, setelah ketemu faktornya, kita akan cari persekutuan. Jadi ini faktor persekutuan. Seperti worksheet kalian yang kemarin kalian kerjakan ya. Faktor persekutuan dari 20 dan 40. Setelah itu baru kita mencari yang terbesar. Nah, terbesar itu berarti faktor persekutuan terbesar. Ya, tuh, dari 20 dan 40. Nah, kita cari satu-satu anak-anak. Faktor dari 20. Kemarin cara mencarinya gimana? Kita pakai perkalian ya. 20 itu perkaliannya berapa aja sih? 1 kali 20. Terus 2 kali 10. 4 kali 5. Ya, berarti di sini 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ya, kalian sambil menjawab enggak apa-apa anak-anak ya. Silakan di-unmute ya. Kalian bisa sambil menjawab. Faktor dari 40. Sekarang kita cari perkalian dari 40. Berapa aja berarti? 1 kali 40. 40 kali 10. 2 kali 20. Ya. 3 enggak bisa ya? 5 kali 8. Diurutkan sayang, habis 1, 2, 3 nggak bisa Ustazah, habis 3 masuk langsung 5 ya. 4 dulu, 4 kali 10. Terus berapa lagi? 5 kali 8. Iya, 5 kali 8. Sudah ya, berarti 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Nah, mencari faktor persekutuan dipilih yang apa? Yang sama. Iya kan? Berapa jadi? 4, 5, terus 20. Ya, lalu dituliskan ya. Dituliskan di sini. 1, 2, 4, 5, 10, 20.
10. Nah, terus cari yang terbesar sekarang. 20. Yang terbesar tuh yang mana? 20. 20. Nah, berarti jawabannya adalah FPP dari 20 dan 40 adalah 20. Understand? Paham mencari faktor persekutuan terbesar anak-anak? Paham. Paham? Paham. Gampang ya? Nah, Mudah ya ini? Mudah apa enggak? Mudah. Mudah ya. Mudah. Ya, mudah sekali Ustazah. Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah Ini bisa. cara yang pertama ya Ustazah Vita Ya, ya? ini masih cara yang pertama, anak-anak. Nah, kalian tahu nggak kenapa dikatakan faktor persekutuan terbesar? Karena yang diambil adalah apa? Faktor persekutuan, terus diambil yang bilangan yang paling besar. Iya, ini 20 ini kan faktor persekutuan yang paling besar ya. Jadi diambil yang paling besar, maka dia dinamakan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang cara yang kedua tak usah dah belum. Nanti cara yang kedua gabung sama KPK sekalian. Jadi caranya cuma satu kali, tapi kalian langsung bisa mencari dua, mencari KPK sekaligus mencari FPP. Ya. Nah, sekarang kita mencari KPK dulu. Pakai cara yang pertama dulu. Nanti cara yang keduanya terakhir-terakhir. Ya. Pakai cara yang pertama, kita cari FPP dulu anak-anak. Nah, sekarang cari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, atau disingkat KPK. Nah, K di sini itu kecil ya, dari kata kecil itu. Nah, oke, Ustazah lanjutkan. Sekarang KPK, misalnya Ustazah kasih contoh KPK dari berapa ya, yang simpel-simpel dulu karena buat awal. Nah, misalkan KPK dari 6 dan 9. Nah, misalkan gini ya. KPK dari 6 dan 9 berapa? Kita cari satu-satu anak-anak. Sekarang kita cari dulu kelipatannya dulu. Berarti ditulis di sini kelipatan 6. Terus tulis lagi kelipatan 9. Setelah itu kita cari persekutuannya. Kelipatan persekutuan 6 dan 9. Nah, setelah itu kita cari yang terkecil. Nah, terkecil berarti KPK dari 6 dan 9. Tulisannya Ustazah jelas ya? Kita cari satu-satu ya, anak. Kemarin waktu Ustazah Vita menjelaskan paling tidak minimal kita cari kelipatan itu sampai berapa angka? 10, Mbak Adel, good job. Mbak Adel masih ingat. 10 Ustazah. Ya, paling tidak minimal kita cari sampai 10 dulu ya. Yuk sama-sama anak-anak. 6 kali 1. 6 kali 2. 12. Kalian yang jawab jawabannya ya. Ustazah Vita yang perkaliannya. 6 kali 3. 18. Iya, 6 kali 4. 24. Oke, 6 kali 5. 30. 6 kali 6. 66. 6 kali 7. 42. Excellent. 6 kali 8. 48. 48. 6 kali 9. 6 kali 10. 60. Oke, excellent buat anak-anak Magelang ya. Ini yang agak lupa-lupa perkaliannya sambil mengingat ya. Sekarang 9, Ustazah Vita perkaliannya, kalian jawabannya ya. Ustazah Vita lo enak etok yo perkaliannya, kita yang suruh jawab. Lah yang belajar itu siapa? Ya. Yo 9 kali 1. 9 kali 2.
9 kali 3. 27. Oke, 9 kkali 4. 9 kali 5. 45. Ya, 9 kali 6. 54. 9 kali 7. 9 9 kali 8. 72. Iya, 9 kali 9. 9 kali 10. 90. Iya, excellent. Sip, sip, sip. Nah, tapi Ustazah Vita lupa anak-anak. Apa ya kira-kira yang lupa yang belum Ustazah tuliskan? Ayo. Iya, betul. Koma, titik-titik. Koma, titik-titik. Ya, itu harus ada. Kalau nggak ada itu Ustazah salah kalau nggak ada itu. Kenapa kok salah? Karena di sini yang ditanyakan hanya kelipatan 6 saja dan kelipatan 9. Tidak ada keterangan batasan. Batasan itu maksudnya gini, misalnya kelipatan 6 yang kurang dari 70 misalnya, tidak ada batasan itu ya. Kelipatan 6 saja berarti harusnya dan seterusnya panjang sekali. Tidak berhenti sampai 60 dan tidak berhenti sampai 90 ya. Sekarang kita cari kelipatan persekutuannya anak-anak. Kelipatan persekutuannya berapa saja ini? 18. 18. Ada lagi? 36. 36. 54. Terus 54. Sudah ya, berarti kita tulis ya. 18, 36, 54. Jangan lupa koma, titik. Karena pasti ada kelipatan persekutuan lagi jika bilangannya itu kita teruskan sampai panjang sampai nyampe di rumahnya Mbak Adel. Sampai nyampe di kamarnya Mbak Rara. Nah ya, gitu. Sekarang KPK. KPK berarti dipilih yang apa anak-anak dari kelipatan? Ya, hebat Mbak Rara, yang terkecil. Yang terkecil mana ini? 18. Berarti KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Bisa? Bisa. Cara yang pertama ini konsepnya sama seperti faktor. Ya, mencari FPB konsepnya sama kan seperti ini, cuman bedanya faktor yang dicari, ya kan? Kalau mencari KPK ya seperti ini, cuman bedanya kelipatan yang dicari ya. Nah, sekarang Ustazah mau tunjukkan cara yang kedua. Nah, cara kedua ini hanya sekali saja kalian bisa langsung mencari berapa KPK-nya dan bisa langsung mencari berapa FPB-nya. Ya. Saya tunjukkan cara yang kedua, silakan diperhatikan baik-baik. Cara yang kedua ini anak-anak ada hubungannya dengan bilangan prima. Bilangan prima. Coba sih Ustazah mau review dulu sebelum pakai cara yang kedua. Nanti jangan-jangan bilangan primanya udah lupa. Bilangan prima, sebutkan bilangan prima mulai dari bilangan prima yang paling kecil. Berapa bilangan prima yang paling kecil? 2. Ya, 2. Alhamdulillah masih ingat. Setelah 2 berapa? 3. Setelah 3 berapa? 5. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Iya. Dirinya sendiri atau the number itself ya, dirinya sendiri. Nah, berarti berapa lagi nih setelah 5? 7. Setelah 7? 9. Apakah 9 prima? Iya, 11. Kalau 9 itu coba kita cari ya.
Kalau 9 itu faktor primanya berapa saja? Faktornya berapa saja? 1 kali 9, 3 kali 3. Jadi dia faktornya 1, 3, dan 9. Berarti dia tidak memenuhi syarat bilangan prima. Ya. Terus habis 11 berapa lagi? 13. Habis 13 berapa lagi? Hah? 15. Apa kali 15 prima? Kita coba. 1 kali 15, 3 kali 5. Oh, bukan prima berarti. Nah, berapa? 17. Terus berapa lagi? 19, 23, dan seterusnya ya. Oke, sekarang Ustazah mau sampaikan cara yang kedua. Cara yang kedua, misalkan kita akan mencari FPP dan KPK dari nih. Kita cari FPP dan KPK dari ini sekitar 48 dan 72. Nah, waduh, Sada, kok bilangannya besar? Enggak, kayaknya tok besar ya. Sepertinya aja. Kita coba cari anak-anak sama-sama. Caranya seperti ini anak-anak. Kamu tulis dulu soalnya 48 dan 72 ya. Kita pakai cara kotak-kotak ya. Nah, di sini nanti tempatnya bilangan prima anak-anak. Bilangan prima. Kamu harus membagi dua bilangan itu, yaitu 48 dan 72 itu, mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yang bisa membagi 48 atau 72. Bilangan prima yang paling kecil 2 kan ya? Berarti kita bagi 2. Nanti hasilnya taruh di sampingnya. Coba 48 dibagi 2 itu berapa? 24. Berapa? 24. 72 dibagi 2 berapa? 6. Berapa? 36. Ya. Nah, karena 2 itu dapat membagi 48 dan 72. Berubah kan ini, coba lihat. Awalnya 48 jadi 24. Awalnya 72 jadi 36. Berubah kan? Nah, karena berubah dua-duanya, maka 2 ini dilingkari anak-anak. Usah ada lingkari ya. Biar enggak ini. Nanti itu akan jadi FPB-nya soalnya. Jadi harus dilingkari. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang dibagi adalah 24 dan 36, bukan lagi 48 dan 72. Sekarang dibagi 2 lagi, Ustazah. Kenapa kok dibagi 2 lagi? Kok nggak dibagi 3 aja sih? Selama masih bisa dibagi 2, bagi dengan 2 dulu. Jangan beralih ke bilangan yang selanjutnya. Kecuali kalau sudah tidak bisa dibagi 2. Ya. Oke, coba 24 dibagi 2 berapa? 12. 36 dibagi 2. 18. Nah, ini bisa berubah lagi kan? Awalnya 24 jadi 12, awalnya 36 jadi 18. Karena berubah keduanya, maka 2 yang ini dilingkari juga. Ya. Sekarang lagi 12 dan 18 kan masih bisa dibagi 2 ya. Yo, 12 dibagi 2 berapa? 6. 18 dibagi 2? 9. Nah, coba dilihat dulu. Ini berubah kan? Awalnya 12 jadi 6, awalnya 18 jadi 9. Karena berubah dua-duanya, maka ini dilingkari. Ya, lagi. Dibagi 2 lagi. Loh, Ustazah, kok nggak dibagi 3? Kan 9-nya nggak bisa dibagi 2. Nggak apa-apa. Selama salah satu bilangan masih bisa dibagi 2, tetap bagi dengan 2 dulu. Ya. Kita bagi ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 9 dibagi 2 bisa nggak?
Nggak bisa, ya. Nggak bisa, Ustazah. 9 dibagi 2 itu 4,5. Bisa sih, tapi hasilnya koma-koma gitu ya, pecahan ya. Nah, kita kalau di sini kita nggak bisa nilai pecahan, jadi harus bilangan bulat. Karena tidak bisa 9 dibagi 2, maka di sini kamu tulis tetap 9, anak-anak. Nah, coba perhatikan. Di sini yang berubah hanya 6 ke 3 aja, 9-nya tetap. Ya kan? Nah, karena hanya salah satu saja yang berubah, maka 2 yang ini tidak perlu dilingkari. Ya, jadi dibiarkan saja. Terus diapakan Ustazah kalau nggak dilingkari? Dicoret. Nggak perlu dicoret juga. Udah dibiarkan aja. Ya, biarin. Nah, sekarang baru ganti lagi. Kan 3 sama 9 tidak bisa dibagi 2 kan? Maka kita ganti bilangan prima selanjutnya setelah 2. Berapa bilangan prima setelah 2? 3. Maka kita ganti 3 di sini. Baru dibagi. 3 dibagi 3 berapa? 1. 9 dibagi 3 berapa? 3. Nah, coba perhatikan ini. 3 berubah jadi 1, 9 berubah jadi 3. Karena berubah dua-duanya, maka 3 yang ini dilingkari. Kita lanjutkan lagi. Oh, panjang sekali ya. Nah, dibagi berapa lagi kalau sudah seperti ini? 1 sama 3 dibagi 3. Loh, bisa? Kan sudah nggak bisa dibagi 2. Ya, tapi dibagi 3 bisa, ya kan? Nah, yang sudah 1, perhatikan. Yang sudah 1 tetap 1, anak-anak. Ya. Terus 3 dibagi 3 berapa? 1. Nah, apakah 3 ini dilingkari? 3 yang terakhir itu? Tidak. Kenapa tidak dilingkari? Karena ada satu angka yang tidak bisa dibagi. Iya, karena ada satu angka yang tidak bisa dibagi 3. Ini kan tetap ya, yang 1 ini. 1 kan tetap 1. Nah, dia hanya bisa membagi ini. 3 menjadi 1. Jadi kan cuma 1 aja nih tanda panahnya, ya kan? Nah, maka 3 yang terakhir ini tidak perlu dilingkari. Dibiarkan saja. Nah, anak-anak, kalau sudah 1 dan 1, ini kan sudah 1. Ini sudah 1. Ya, maka stop sampai di sini. Tidak perlu diteruskan membagi lagi ke bawah. Ya. Nah, karena sudah stop, sekarang kita tentukan FPB dan KPK-nya. Kita tentukan ya. FPB-nya jadi berapa ini? 2 pangkat 3. FPB. FPB itu adalah perkalian bilangan yang dilingkari saja. Yang dilingkari saja. Berarti yang dilingkari berapa? 2-nya ada berapa? 3 ya? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini nak. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, ini jadi FPB-nya. Berapa ya hasilnya ya? 2 kali 2. 4 kali 2. 8 kali 3. 24. Iya, 24. Jadi FPB-nya 24. Terus KPK-nya. KPK-nya itu adalah perkalian semua bilangan prima yang ada di sini, anak-anak. Nah, yang ada di sini semuanya dikalikan. Ya, Rafif, ditunggu sebentar ya. Ustazah mau selesai menjelaskan. Please ditahan dulu. Ya, Mas Rafif, bentar ya. KPK-nya itu semua bilangan prima yang ada di sini, baik yang dilingkari maupun yang tidak dilingkari, semuanya dikalikan. Mulai 1. Berapa ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul ya? 3-nya ada 2. 3-nya ada 2. Betul ya? Nah, sekarang dicari berapa? 2 kali 2 berapa?
4. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16. Saya tulis ini 16 ya. Saya tulis ini aja 16. Kali ini 3 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 kok 6? 9. Nah, jadi hasilnya berapa nih ya? 16 kali 9. 6 kali 9? 54. Berarti tulis 4 simpan 5 ya. 1 kali 9? 9. Ditambah 5? 14. Jadinya hasilnya 144. Gitu. Jadi sudah ketemu satu cara, tapi kita bisa pakai untuk langsung 2 pertanyaan, FPB dan KPK. Saya ulangi lagi ya, satu contoh lagi pakai cara yang kedua ya, biar nggak bingung ya. Iya. Kalau cara yang pertama kan mudah sekali ya. Nah, sekarang pakai cara yang kedua. Saya kasih contoh lagi. Carilah FPP dan KPK dari 30 dan 60. Nah, kita cari, kita pakai apa tadi? Pakai kotak-kotak ya. Nah, gini. Nah, ini tempatnya bilangan prima. Secara singkat aja ya, BP. Bilangan prima. Yuk, tadi syaratnya bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil. Ya, silakan di-unmute semuanya biar bisa suara. Bagi 2, bagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15. 60 dibagi 2 berapa? 30. Apakah 2 ini dilingkari anak-anak? Ya, kenapa kok dilingkari? Karena semua bisa dikali. Iya, karena bisa dibagi tuh semuanya berubah. Tanda panahnya ada 2. Berarti dilingkari. Ya, lagi dibagi berapa lagi nih? 15 sama 30. Masih bisa dibagi 2 enggak? Enggak sih. Salah, 30-nya kan bisa dibagi 2 ya? Iya. Masih bisa dibagi 2. 15 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Jadi tetap 15 ya. Nah, 30 dibagi 2 berapa? 15. Nah, berarti yang berubah hanya satu saja anak-anak. Nah, berarti tidak perlu dilingkari. Enggak perlu Ustazah gitu ya. Terus apakah masih bisa dibagi 2 ini 15 sama 15? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti dibagi berapa setelah 2? 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. 15 dibagi 3? 5. Nah, ini berubah semuanya ya. Berubah. Nah, maka ini dilingkari. Ya, next. Dibagi berapa ya? Dibagi 3 masih bisa enggak? Enggak bisa. Bisa, berarti dibagi bilangan prima setelah 3. Berapa setelah 3? 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 5 dibagi 5? 1. Nah, karena ini berubah kan? Iya. Berubah keduanya, maka ini dilingkari. Dan karena sudah 1 dan 1, maka sudah stop sampai sini. Stop. Nah, ya. Sekarang kita cari apa? FPB-nya dulu. FPB tadi perkalian yang dilingkari saja, anak-anak. 2 kali 3 kali 5. Berapa ini? 2 kali 3? 6. 6 kali 5? 30. KPK-nya? 2 Semuanya. Ya, KPK-nya semuanya. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2? 4. 4 kali 3? 12. 12 kali 5?
Nggak ketemu. Jadi FPP-nya 30, KPK-nya 60. Loh, Ustazah kok jawabannya sama dengan soalnya? Kebetulan saja, ya. Kebetulan saja. Bisa anak-anak? Bisa. Sekarang Ustazah minta tolong khusus yang FPP KPK dari 30 dan 60 ini silakan kamu catat dulu di buku tulis. Silakan disiapkan buku tulisnya. Silakan Catat. write down on your notebook. Kita cek ini ya. Siapa yang masih ngelamun ini ya? Rehan? Rehan? Iya, silakan tulis. Nge-freestyle itu. Enggak usah ada kelihatan, cuma matanya doang. Oh. Nah, gitu loh ya. Ditulis ya Rehan. Ya. Sip, sudah fokus semuanya. Ini Mas Kenzi mungkin masih ambil buku tulis ya. Iya. Oh itu sudah ada. Ditulis sayang. Mas Hasbi sama Mbak Ara masih ambil buku tulis mungkin ya. Lain waktu kalau mau belajar, kalian siapkan semua di samping meja kalian, itu lebih enak anak-anak ya. Jadi kalian nggak riwa-riwi ya. Semua disiapkan. Oh, waktunya matematika, berarti yang disiapkan adalah buku tulis matematika, buku paket matematika, dan buku coret-coretan. Nah, gitu ya. Ya, oke. Rainya Zidan, Raihan, Hefdan. Sip. Alma also have done. Yep, good job. Safa, yeah, good job. Aldo, okay, have done. Good job. Rara also, Rendra, yep, good job. Tika, have done. Alhamdulillah banyak yang have done. Iya. Berarti fokus menulis semuanya ya. Iya, have done. Namanya Hasbi ini panjang banget. Iya. Hasbi, nggak kepanjangan Nana. Cukup Hasbi Magelan gitu aja ya. Nanti kayak kereta. Terima kasih. Hari Sabtu Ustazah berikan worksheet KPK dan FPP ya. Iya. Ya, siap ya. Iya. Nanti hari Sabtu Ustazah kasih KPK dan FPP-nya ini. Nanti kalian boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara kedua, terserah kalian. Ya. Boleh, boleh cara kedua. Tapi lebih mudah mana? Cara pertama Cara atau kedua? Kedua. Kalau mudahnya kayaknya mudah cara pertama. Tetapi efektivitas waktunya lebih efektif cara yang kedua ya. Iya. Cara kedua. Enggak apa-apa, kalian mau pakai cara yang mana terserah.
Ada boleh nggak misalnya satu worksheet itu ada 10 soal misalnya. Terus yang 5 soal aku pakai cara pertama. Terus yang 5 soal lagi aku pakai cara kedua. Boleh ya, boleh. Ya nggak boleh itu kalau cuma nuliskan jawabannya aja. Jangan ya. Jangan ya. Tapi kertasnya harus. Kertasnya kenapa? Iya nanti Ustazah kasih space ya buat kalian ini mengerjakan. Iya. Kertasnya nggak boleh kosong, berarti harus ada anu ya. Kenapa? Berarti Ini di dalam- caranya ini dituliskan di kertasnya ya. Kalau kalian pakai cara kedua ya, kotak-kotaknya ini juga dituliskan di kertasnya ya. Nanti soalnya, worksheet-nya bisa kalian unduh di Google Classroom, kemudian mengumpulkannya juga bisa kalian upload kembali di Google Classroom. gampang upload.